Buatan video AI paling canggih dengan memadukan input referensi teks, gambar, video, dan suara. Hebatnya lagi nih guys, Dreaminasi Dance 2.0 ini bahkan mendukung 12 file referensi untuk diinput secara bersamaan. Gila banget gak tuh? Tenang aja guys, saya akan share semua prompt yang saya pakai sekaligus dengan tool Dreaminasi Dance. Kemudian menasyidkan siapa al-musannifu tuan musannif au ghairuhu atau selain musannif. Baitaini akan dua bait syair min bahril kamili dari bahar kamil. Bimana ta'ajubi di dalam makna ta'ajub. Asani yang kedua. Ta'ajub yang kedua ya dari kemuliaan Nabi. Bahar kamil tuh mutafailun 6 kali. Mutafailun 6 kali. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Itu kan ya? Hafizo memelihara siapa al ilahu Allah karamatan karena memuliakan. Di Muhammadin bagi Nabi Muhammad. Memelihara aba'ahu akan leluhur Nabi Muhammad. Al-amjada yang mulia. Kenapa Nabi jaga saunan? Nah, saunan tegasnya memelihara lismihi bagi nama Muhammad. Masa namanya Muhammad orangnya dicela ayahnya. Masa namanya Muhammad engkongnya dicela. Supaya enggak begitu tuh dijaga seluruh leluhur Nabi Muhammad dari aib perzinahan. Agar kelak keturunan yang lahir atas nama Muhammad yang bermakna terpuji tapi tidak dicela orangnya gitu. Taroku meninggalkan oleh mereka abah as-sipaha akan perzinahan. Falam yusibhum aruhu maka tak mengenai hum akan leluhur Nabi. Apa yang tak mengenai mereka aruhu aib sipah, aib perzinahan. Min adama sejak Nabiullah Adam wa ila abihi wa ummi. Begitu seterusnya sampai ayahnya Rasulullah wa ummihi dan ibunya Rasulullah. Terus begitu. Qauluhu karamatan li Muhammadin. Ucapan Tuan Musonib memuliakan Nabi Muhammad. Ai ikroman karena memuliakan lahu bagi Nabi Muhammad. Wahwa bermula dia ucapan karomatan li Muhammadin itu taklilun adalah alasan li hafizo bagi kata hafizo. Kenapa sih Allah sampai pelihara ayah, kakek, dan leluhur? Oh kelak kan memuliakan anaknya, cucunya. Kenapa sih Allah pelihara diri kita? Kenapa sih Allah takdirin kita ada di tempat taklim, bergaul dengan orang-orang soleh? Barangkali kelak akan lahir dari keturunan-keturunan kita orang-orang yang soleh. Lahir nih cucunya di orang alim. Tanya lu cucunya siapa? Saya cucunya Kong Haji. Saya cucunya Bang Haji Jaid. Oh Haji Jaid mah yang tukang sholat jemaah tuh atau orang tuh dikenal akhirnya. Ya.
Qauluhu al-amjada, ucapan musonib al-amjad. Apa sih artinya leluhur Nabi al-amjad? Ail asropa, leluhur yang mulia. Pipi alihim, di dalam perilaku mereka. Di dalam perbuatan mereka. Yang mulia di dalam Wahwa bermula dia amjad itu jam'u majidin, jamaknya lapat majid. Jamaknya lapat majid. Kasyaripin, seperti lapat syarif, wa asropin, dan asrop. Majid jamaknya amjad, syarif jamaknya wal majdu wasyarofu yakunani bil aba. Majid dan syaraf keduanya ada bil abai, di leluhur. Wal hasabu wal karomu, dan kemuliaan hasab dan karom yakunani pirrojuli, adalah keduanya di laki-laki. Wa in lam yakun, sekalipun tidak ada lahu bagi rojul abaun lahum syarofun, leluhur keturunan yang ada baginya syarofun, kemuliaan. Ini kita nih ya, yang tidak punya keturunan yang mulia, itu enggak disebut syarof, syarif. Makanya para habaib kan disebutnya syarif. Kenapa? Karena leluhur mereka dijaga. Kalau kita karom, mulia, al-hasab. Kenapa? Kalau karom dan hasab itu adanya pada diri seseorang. Walaupun keturunannya bukan keturunan mulia. Nah, ketika ada bahasa aba'ahul amjad, ya, bahasanya Barzanji itu hafizul ilahu karamatan li aba'ahul amjad. Itu menunjukkan bahwa seluruh garis keturunan itu orang-orang mulia, gitu. Kalau karim enggak, kalau karim dia, babahnya belum tentu, gitu. Ya Allah, segitunya pakai dibahas sama Syekh Nawawi ya. Kayaknya tuh bahasanya syarif. Qauluhu saunan li ismihi. Ucapan Barzanji saunan li ismihi. Saunan li ismihi itu apa? Badalun min karomatin, jadi badal kul min kulnya dari lapat karomat. Badal kul min kul dari lapat karomat. Au'atfu bayanin alaihi, atau jadi atau bayan. Ya. Tiap yang boleh jadi badal kul min kul kan boleh jadi atop. Au maktupun alaihi, atau jadi matub alaih. Bihasbi harfil atfi, dengan ngebuang huruf atof. Atau saunan mansub buang wawu, wasaunan. Fa inna muqtado ismi Muhammadin, maka sungguhnya tuntutan nama Muhammad, ayyakuna musammahu kamilan, bahwa adalah yang diberikan nama itu sempurna. Isipatihi zohiroti, dalam sifat-sifat zohirnya. Wal maknawiyati, dan sifat-sifat maknawiyah. Tidak ada manusia dari zaman ke zaman yang dikasih nama Muhammad. Hanya Rasulullah. Dan ketika muncul seorang yang bernama Muhammad, yang orang Arab waktu itu kan semuanya tahu arti nama Muhammad terpuji.
Maka kan sepantasnya orang yang namanya Muhammad kan sifat zohir batinnya sempurna. Wa ayyakunan nasabuhu rafi'an, dan adalah nasabnya mulia, alian tinggi, alian yang luhur. Syarifal fi'ali, yang mulia tingkahnya. Skenario ya. Hah? Jaga keturunannya kelak akan lahir dari keturunan itu orang yang bernama Muhammad, yang tidak ada celaknya, sifat zohir, fisik, perilaku, ya, bahkan dari nasabnya. Qauluhu, ucapan musonib, tarokus sifah, itu muparroun adalah muparroun, pengembangan ala hafizol ilahu, atas lapat hafizol ilah. Artinya teori Allah memelihara para leluhur Nabi Muhammad, ya, itu dikembangkan pemahaman itu, berarti tidak satu pun dari mereka melakukan perzinahan. Bihasbil pa'i, dengan ngebuang huruf pa. Aipataroka abauhu, maka meninggalkan siapa abauhu, leluhur Rasulullah. Saya kayak kagak ada mainan lagi. Mainan banyak banget, salam dunia, masjid dimainin. Bikin pakai batang pisang. Aisob maksudnya sifah apa? Maka mereka meninggalkan zina. Apa maksudnya? Aisobba ma'ihim, menuangkan air sperma mereka bila akdin, tanpa akad, yufidul hilla, yang memberikan faedah kehalalan bersetubuh. Tidak ada satupun garis keturunan Nabi Muhammad yang pernah menaruhkan air spermanya tanpa akad yang menghalalkan sebuah persetubuhan. Allah ya. Kalal Imam As-Subkiyu, berkata Imam As-Subki, al-ankihatu, bermula pernikahan-pernikahan, allati fi nasabihi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulliha, seluruhnya. Yang ada pada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha, itu seluruhnya, mustajmi'atun, mencakup, disyuruti sehati, bagi syarat-syarat sah pernikahan. Ka'an kihatil islami, seperti pernikahan Islam, al-maujudati al-ana, yang ditemukan sekarang ini. Artinya tarokus sifah apa? Artinya Rawi Barzanji mengajak kita untuk meyakini tidak satu pun pernikahan garis keturunan Rasulullah, leluhurnya Rasulullah, nenek moyangnya, yang tidak ada walinya, tidak ada saksinya, tidak ada maharnya. Jadi pernikahan itu terjadi sebagaimana pernikahan yang kita temukan sekarang ini. Faktakit, maka yakini olehmu hada, akan ini, ya, akan ini tarkisipah, biqalbika, dengan hatimu, watamassak, dan berpeganglah bihi, dengan ini,
Wala tazal anhu, dan jangan kau tergelincir anhu daripada hada. Patak sarot dunia wal akhirota, patak saro maka kau akan rugi di dunia dan akhirat. Di dunia kau kualat, di akhirat kau dapat balasannya. Kalau kau tak meyakini pernikahan leluhur Rasulullah seperti pernikahan yang kita saksikan saat ini. Orang Nabi Adam aja ada maharnya. Apa maharnya Nabi Adam? Sholat. Intaha, telah selesai kaulul Imam Taqiyuddin As-Subki. Kauluhu palam yusibhum aruh. Ucapan Nabi palam yusibhum aruh. Maka tak menimpa akan mereka oleh aib perzinahan. Apa sih artinya tidak aib perzinahan itu tidak berada pada leluhur Nabi? Apa maksud? Aib palam yasil maka enggak sampai ila abaihi sallallahu alaihi wasallam kepada keturunan leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aibus sipahi, aib perzinahan. Aimalaya juzu syar'an, suatu yang tak boleh secara syariat. Jangan pernah kita bayangkan pernikahan itu saksinya fasik, nggak ada, Bang. Mereka tokoh-tokoh besar, orang-orang soleh. Orang-orang yang dipelihara Allah. Kayak qauluhu wa ila abihi wa ummi, ucapan Imam Barzanji wa ila abihi wa ummi. Al-wawu bermula wawu itu dakhilatun masuk ala muqaddarin, atas kalimat yang dibuang, dikira-kira. Ai takdirnya wahakadal amru, begitulah kenyataannya. Begitulah perkaranya. Ila abihi, sampai ayahnya Abdillahi Sayyidina Abdillah, wa ummihi, dan ibunya Aminata binti Wahbin, Aminah binti Wahab, ibni Abdi Manapin bin Abdi Manab, ibn Zuhrata bin Kilabin, bin Zuhrah ibn Kilab ibni Murrah. Wasrid, dan sebutkan satu persatu ya, nasab Sayyidah Aminah ila Adnana, sampai Sayyidina Adnan. Istilah orang Betawi nikah nyala apa? Kan mati obor. Nyalain lagi obornya. Kenapa? Karena ternyata engkongnya bini saya sama engkong saya sepupu. Kamu sama keluarga sono udah gak nyambung. Artinya pernikahan Sayyidina Abdillah dan Sayyidah Aminah itu nyalain obor yang mati. Karena nasabnya sama-sama ketemu di Sayyidina Adnan. Yang di Fathul Mu'in dibilang sunnah pernikahan qoribatun baidah, kerabat jauh. Kerabat jauh tuh mulai sepupu 2 kali. Sepupu 2 kali itu besannya udah sepupu. Ya, kalau sepupu sekali kan baba kita sama babanya adik kakak. Nah, maka kita seantara anak sepupu sekali. Anak kita sama anak dia itu sepupu sekali. Fa inna dalika, maka sesungguhnya menyebutkan nasab. Ya Sayyidah Aminah mimma termasuk barang yajibu yang wajib ala mukallafin, atas tiap akil balik, apa marifatuhu, mengetahui. Dosa orang tidak mengetahui nasab Rasulullah dari ayah dan ibunya. Wajib.
Ini Mualim Ubed tuh ya, yang pakai bahasa Melayu. Enak tuh buat ngajarin bocah, pakai lagu. Ya. Sarotun, bermula mereka itu sarotun para pemimpin. Bifathis sini dengan fathah huruf sin. Jam'u sariyin, jamaknya lapat sari. Fa'ilin. Bimakna roisin dengan makna pemimpin. Wasyarifin dan makna syarif, orang yang mulia. Bifathis sini dengan fathasinnya wa kasrir ro'i dan kasroh ro'nya. Wahwa bermula dia sarotun itu jam'un azizun, jamak taksir yang jarang, langka. La yu'rafu goiruhu, yang tak dikenali goiruhu selain sarot. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan. La yujma'u fa'ilun, tidak dijamak taksirkan apa fa'ilun wazan fa'il ala pa'latin atas wajan pa'lah. Wahwa bermula lapat sarotun itu khobarun, khobaru mubtada'in mahdupin. Khobar mubtada yang di khobar mubtadanya di bu aihum ru'asa'u syurafa'u. Takdir maknanya sarotun, bermula mereka para pemimpin-pemimpinan. Dirawi itu kan sarotun saronurun nubuwati asariri gurori himil bahia, kan ada tuh. Saro berjalan, aijaro mengalir apa nurun nubuwati cahaya kenabian. Al Muhammadiyati yang bangsa Muhammad. Fi asariri gurorihim, di garis-garis jidat-jidat mereka. Aipi khututi jibahihim, di garis-garis jidat mereka. Garis itu kerutan. Mereka leluhur Nabi Muhammad, kakek nenek moyangnya. Itu para pemimpin mulia yang mengalir. Ya. Rutan raut wajahnya cahaya kenabian. Sampai ditutup, ntar bang ada bang. Saking terpancar cahayanya, itu mukanya sampai ditutupin, cahayanya tembus. Kama fil hadisi, sebagaimana dalam hadis tasyruku asariru wajhi. Ya, tasyruku terpancar cahaya, terpancarkan apa? Ya, bersinar asariru wajhihi, kerutan-kerutan raut wajahnya. Al asariru, maka bermula lapat asarir itu jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Di anahu, karena asarir jam'u asrorin, jamaknya lapat asror. Wahwa, sedangkan dia asror itu jam'u sirorin, jamaknya lapat siror. Di kasri sini dengan kasroh sinnya. Al-bahiyati, yang indah. Ai, tegesnya al-jamaliyati, yang indah. Tapi jangan bayangin bang, ada keturunan Nabi Muhammad nggak tampan. Jangan bayangkan ada satu dari kakek Rasulullah yang orang mandang kagak sedep, nggak ada. Nggak ada. Hanya orang kalau taat, patuh kepada Allah dan Rasul, walaupun pesek, sedep dilihatnya gitu. Walaupun dingdek gitu, enak dilihatnya. Makanya orang-orang yang istiqomah dalam syariat itu membuka pintu para janda mencintainya. Apa kalau bahasa sekarang tuh auranya naik gitu.
Kan ada wirid buka aura. Ada tuh, wirid buka aura gitu. Masa wirid sebetulnya mah atiullah wa atiur rasul. Kalau dia ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang diem, di auranya muncul. Kenapa? Ada Rasulullah di badannya. Gitu. Pas ganteng dia. Gitu. Langsung banyak cewek yang demen. Wabadaro dan nampak biroi dengan ro pi akhirihi di akhirnya. Bukan pakai za, pakai ro. Aizoharo nampak zuhuron bayinan dengan nampak yang jelas. Kalau nampak kan belum tentu jelas. Kadang-kadang kudu ditompok baru kelihatan. Pas ditompok, ada tai lalatnya. Mesti tai lalat tuh nggak badaro. Kalau badaro tuh nampaknya jelas. Dari jauh Wapinus khotin dalam naskah Barzanji yang lain wabada. Jadi ada orang baca rawi. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri gurorihimil bahiyah. Wabada badruhu fi jabini Abdillah ibnil Mutallibi wa bnihi Abdillah. Bacanya nggak badaro tapi wabada. Kalau kita nggak ngaji sarahnya salah, udah salah baik. Padahal di dalam naskah Barzanji ada lafadz bisa pakai bada. Bil alifi dengan alif. Di akhirihi pada akhirnya. Wal awalu bermula yang pertama badaro itu altofu lebih alus. Kenapa lebih alus? Lebih melahirkan makna yang spesifik. Bukan sekedar muncul, ini nampak jelas tuh di lembutnya. Bukan sekedar lihat, gue udah longokin katanya. Bukan sekedar ngelihat. Apa yang nampak badruhu cahayanya Rasulullah. Ainuruhu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyabihu yang diserupakan bil komari dengan bulan purnama. Lailata dengan bulan. Lailata kamalihi pada malam sempurnanya bulan. Yang nampak itu purnamanya. Emang ada purnama di wajah nenek moyang Rasulullah? Oh, nampak cahayanya yang bagaikan nampaknya bulan purnama. Gitu. Nuruhu asyabihu bil qamar ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Akhirnya subbiha nuruhu sallallahu alaihi wasallam bil badri bijami'il kamali bi kullin bijami'il kamali wal jamali bi kullin tukiral musyabbahu bihi wa hudipal musyabbahu wastu'ira al-labzu ad-dalu alal musyabbahi bihi lil musyabbahi. Nih, ngaji kalau udah begini kelihatan nih mana yang subur, mana yang keras, mana yang tanah padang pasir. Tuh kelihatan tuh. Ngaji kalau udah sampai begini tuh kelihatan tuh hadis Nabi itu tadi. Wah, ini warna subur nih dia nih. Oh, ini keras nih tanah nih. Ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyatil asliyah. Ya, baru gue gersang, tuh aja gue tanda gersang. Baru ketahuan kalau ngaji udah sampai kemari-mari nih, udah ampun. Ya. Dijabini di mana nampak purnamanya.
cahaya yang begitu indah nampaknya di mana? Jabini di dahi jabhati jidat Abdil Muttalibi Sayyidina Abdil Muttalib. Ya, yang diceritain nama Habib Usman apa di kitab yang Zahrul Basim, yang pasukan Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, ya. Lalu keluar Sayyidina Abdul Muttalib, lantas para tunggangannya gajah tuh lantas tersungkur bersujud di hadapan Sayyidina Abdul Muttalib. Kenapa? Karena mengalir cahaya Rasulullah di tubuhnya Sayyidina Abdul Muttalib. Hatta laha hingga bersinar Sayyidina Abdul Muttalib pizzolami di dalam kegelapan. Coba. Hah? Orang-orang gelap nih. Ada Sayyidina Abdul Muttalib terang. Lampu di zaman nih. Lampu di zamannya. Kuburan gelap. Kubur gelap. Orang masuk kubur. Tapi dia bawa lampu yang hakiki. Cahaya Nabi Muhammad. Maka menjadi terang kubur. Apa kata Imam Asy'ibli waktu ditalkin la ilaha illallah. Dia sekarat ditalkin la ilaha illallah. Orang ditalkin lagi sekarat kan ngikutin. Kata Imam Asy'ibli kullu baitin antas sakinuhu ghairu muhtajin ilas. Tiap hati yang kau Muhammad penghuninya ghairu muhtajin ilas sur. Gak butuh kepada lampu apapun. Itu. Dan pakai nalkinin gua. Karena hatiku sudah ada Rasulullah. Itu. Tobat ya. Kita meninggal. Biarin utang gue ya. Gitu semua mau sekarat. Mau sekarat. Mau sekarat Pak Hebat. Mesenin. Wakot lupa sungguh dilipat. Ala wajihihi atas wajah Sayyidina Abdul Muttalib. Apa tobakatun beberapa kain. Hina khurujihi minal madinati ketika keluarnya Sayyidina Abdul Muttalib minal madinati dari negeri Madinah. Ketika beliau keluar ya dari satu kota ya, terpaksa beliau tutupi wajahnya dengan beberapa lapis kain. Fasyakon nuru maka terpancar cahaya minhu dari Sayyidina Abdul Muttalib. Dari wajahnya. Kayak ulama udah ngumpet nutup pintu, ceramah kagak, undangan kagak, emang lampu terang, ya Laron juga kagak salah jalan Bang Laron tahu mana yang lampunya mati, mana yang lampunya terang, ya kagak usah pakai hasut. Ngaji sama dia, pinteran gue, enggak usah pakai hasut Bang. Laron melihat mana yang ada lampunya, mana yang kagak ada lampunya. Ujung-ujung bikin tesis ntar lo. Mana yang lampunya terang, mana yang kagak, untuk Laron juga ngerti. Sayyidina Abdul Muttalib udah ditutup-tutupin, tetap tembus itu cahaya dari wajah Sayyidina Abdul wa dan nampak. Walam yahjubhu hijabun, tak menghalangi akan wajahnya oleh hijab dan tak menutup akan wajahnya niqabun oleh niqab. Walam yasturhu niqabun. Ya. Allah ya. Hijab Dara Menawi dulu kagak ada YouTube-nya. Kagak pakai di lab ngajinya. Naik di Solo. Begitu banyak kiai. Ya. Sampai sekarang lagi tercatat dan ada dari kalangan ahwal bicara di haul Solo. Fasyakko nuruhu. Yang asli mah tetap aja kelihatan. Itu yang asli mah ya. Orang mau kawin, mukanya di make-upin, bopeng pada ketutup, ya. Yang bis kawin ya nongol lagi aja bopengnya. Wabenihi dan nampak pada dahi putranya Abdillahi Sayyidina Abdillah.
Dulu kata guru nih waktu nerangin, waktu Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, 70 perempuan pingsan, kaget nerima undangan pingsan. Pingsan karena patah hati Sayyidina Abdullah telah menikah dengan Sayyidah Aminah. Coba, laki-laki mana yang bisa bikin 70 perawan pingsan saat dia menikah? Kalau pas kita kawin, 70 perawan berbahagia. Karena udah kagak ada yang gangguin dia. Wakana dan adalah Sayyidina Abdullah itu yasibu tumbuh wayanmu dan berkembang. Bikuli yaumin pada tiap hari. Miqdaros syahri dengan pertumbuhan sebulan. Orang-orang yang kudunya bocah kecil lain, kudu sebulan baru bisa begitu. Sayyidina Abdullah baru sehari bisa itu. Orang-orang yang kudunya bisa jalan umur 2 tahun, Sayyidina Abdullah udah bisa jalan di bawah 1 tahun gitu. Bocah tuh kalau dari kecilnya cepet gitu, nah itu ada pewarisan nurul Rasulullah waktu membentuk janinnya gitu. Caranya gini, ini gue dapat dari guru ya, waktu pengen keluar gitu, ya kan ada bacaannya tuh, alhamdulillah di khalaqal ma'a gitu yang di Quran. Nah setelah itu baca sallallahu ala Muhammad, membaca sholawat di dalam hati, seolah ada penghantaran cahaya Nabi Muhammad dan disambut di dalam rahim yang ada cahaya Rasulullah itu. Sebab secakep-cakepnya benih ditanam di tanah tandus, numbuh apa enggak? Hah? Agak bang. Benih lu cakep kayak apa juga kalau tanahnya jelek. Jelek. Secakep-cakep tanah, kalau bibitnya jelek, jelek. Kan orang orang bener mau nikah sama orang nggak bener, mau nikah sama orang bener kan ngaco. Ya, so. Ya, mau dapat Sayyidah Fatimah, kudu jadi Sayyidina Ali bin Thalib. In aratta Fatimata fala budda an takuna aliyan. Wapi syahri dan bertumbuh berkembang dalam sebulan miqdaros sanati dengan seukuran pertumbuhan setahun. Wal badu orang-orang pinggiran, orang-orang badui, orang-orang tak berpendidikan. Wal hadoru dan orang-orang kota, ya ta'ajabuna merasa kagum min anwarihi dari cahaya Sayyidina Abdullah, wa numuwihi dan perkembangannya, wa jamalihi dan keindahannya, wa kamalihi dan kesempurnaan. Sebuah keistimewaan yang diakui oleh seluruh jenis bentuk manusia. Orang pinggiran ngakuin, orang kota nggak. Wakana dan adalah Sayyidina Abdullah ulama nadharat ilaihim ra'atun. Coba ini. Ya, tadi tuh dalilnya. Ya, asal orang soleh aja, perempuan tuh minta foto aja. Tiap kali ngeliat ilaihi kepada Abdullah siapa imra'atun perempuan. Iftatanat maka terfitnah itu perempuan bihi dengan Sayyidina Abdullah. Apa? Terpesona, terpana. Asal ngiris bawang keliwat aja bawangnya. Lagi ya, likas roti jamalihi karena begitu indahnya, banyak keindahannya, wa anwarihi dan cahayanya, wa haibatihi dan kewibawaannya, wa waqarihi dan auranya, daya tariknya. Waqat laqiya minan niswati mislama laqiya Yusufu bi zamani. Dan sungguh menjumpai oleh Sayyidina Abdullah daripada para perempuan mislama seperti barang laqiya Yusufu bi zamani yang menjumpai Nabi Yusuf di zamannya. Ya, kagak 1-2 orang bang yang udah coba menggoda dia. Bagaimana para perempuan berupaya mendapatkan hati Nabiullah Yusuf, begitupun perempuan mendapati Sayyidina Abdullah mendapati para perempuan menggoda beliau untuk mendapati hati Sayyidina
Abdul. Karena ketampanan Nabi Yusuf kan sepertiga ketampanan Nabi Muhammad. Tiga. Selebihnya kita bagi-bagi. Ya, makanya kita mah ada yang mancung, ada yang pesek. Bertiga rame-rame, Bang. Bertiga rame-rame kayak apa? Atirillahumma qabrahul karim bi arfi sadiyim min salatin wa taslim. Atirillahumma wangikeun olehmu qabrahul karim akan kuburnya yang mulia. Bi arfi tadiyin dengan wewangian gahruh min salatin wa taslimin wa salawat dan salam. Wallahu a'lam.